militer atau di tempat-tempat pendidikan militer dan sipil militer duduknya seperti itu. Kenapa? Duduk dengan posisi seperti itu, saya kasih tahu rahasianya ya. Duduk seperti itu adalah duduk yang mengakibatkan otak kiri tertutup, otak kanan terbuka. Gitu loh. Ya. Jadi kenapa militer pendidikannya begitu? Karena ada doktrin yang akan dimasukkan, cuci otak, bahasa ekstrimnya mah, ya. Di akmil atau di pendidikan militer, pendidikan itu bersifat cuci otak. Doktrin militer diterapkan, dimasukkan ke dalam siswa, ke otak siswa. Otak mana? Otak kanan. Makanya duduknya harus begitu, duduk rileks. Saat duduk seperti itu Bapak Ibu, itu otak kanan terbuka, otak kiri tertutup. Akibatnya apa? Bapak Ibu sekarang kenali dulu. Ya, jadi kita harus kenali dulu kondisi otak siswa. Kan kita mau ngajar siswa. Bapak Ibu banyak yang sudah pernah ngajar dan selalu ngeluh. Kenapa sih siswa tidak pinter-pinter ya? Padahal saya tuh udah ngajar tuh bener perasaan gue ya. Udah totalitas, tapi kok siswa mengkonon baik. Ada apa sih dengan siswa? Bukan ada apa dengan siswa, ada apa dengan guru? Guru tidak paham bagaimana cara memasukkan informasi yang baik. Sekarang saya kasih tahu. Ibu, manusia itu punya dua sisi otak besar, yaitu otak kiri dan otak kanan. Itu otak besar ya. Otak besar manusia itu dibagi dua, otak kiri dan otak kanan. Maksudnya, ini teh di Australia itu biasanya workshop sama teknologi itu begini. Hormonnya beda. Sekarang ada pembinaan judulnya ya, bukan workshop. Berai Ibu. Artinya apa? Saat kita punya kompetensi Ibu, Bapak Ibu gampang untuk dapat order job ya. Kayak kemarin yang pasukannya diundang untuk syukuran katanya oleh Abah ya gimana ya, saya udah punya jadwal ngasih workshop di Bandung Barat tuh. Wanita panggilan saya di Bandung Barat. Nah itu. Saya kasih tahu, masa ke orang lain saya ngasih ke anak sendiri enggak gitu ya Subhan ya. Ketahuilah Bapak Ibu, otak kanan manusia itu dibagi dua, otak kiri dan otak kanan. Sekarang kita bicara kapasitas. Otak kiri kapasitasnya itu hanya 18% daya tampungnya. Sedangkan otak kanan daya tampungnya 88%. Kalau diibaratkan barang begini, otak kiri itu ember kecil 10 liter, sedangkan otak kanan itu ibarat toren. Berarti kapasitas daya tampungnya otak kanan itu jauh lebih banyak daripada otak kiri. Nah, kesalahan pendidikan di Indonesia selama ini ya, terlalu pendidikan itu dijejalkan ke otak kiri. Otak kanannya diabaikan. Padahal potensi besar manusia itu adanya di otak kanan. Kenapa? Emang ada masalah kalau dijejalkan ke otak kiri? Gak ada masalah sih. Cuman kan kebayang gak? Ember kapasitasnya 10 liter. Anak itu kan tiap hari punya pengalaman, bener gak? Punya informasi, masuk semua kan? Ke otak kiri. Anggap aja air dimasukin terus ke ember. Penuh kan? Kemudian kita jejali terus dengan informasi. Apa yang akan terjadi? Keluar kan? Ada yang tetap di dalam, ada yang keluar. Contohnya ingat gak Bapak Ibu waktu sekolah? Bapak Ibu kan berisi otaknya. Terus di sekolah jam pertama belajar bahasa Indonesia, gurunya bagus. Oh, Ibu paham. Oh iya, saya ngerti bahasa Indonesia. Nah, jam kedua, jam ketiga, keempat sejarah. Guru sejarah lebih bagus lagi ngajarnya. Oh, siswa ngerti sejarah, Ibu ngerti sejarah. Oh iya, apa. Tapi bagaimana dengan bahasa Indonesianya? Masih hafal nggak? Barlain, lupa. Yang ingat sejarah. Udah gitu, jam terakhir kesenian. Guru kesenian atraktif sehingga Bapak Ibu suka, ya. Jadi yang diingat tuh pelajaran kesenian aja. Bahasa Indonesianya tinggal sedikit, sejarahnya sedikit, seni, wow masih ingat. Udah aja. Pas keluar rumah, yang diingat adalah materi kesenian. Pas mau pulang di jalan ada tabrakan. Ya, tabrakan. Korbannya meninggal dunia, kepalanya pecah, kelihatan otaknya keluar. Nah, Ibu lihat itu kejadian itu. Pulanglah ke rumah, saya nanya yang diingat apa kira-kira?
Matematika, bahasa Indonesia, sejarah atau kesenian? Otak, ya kecelakaan yang dimana pecah kepalanya otak itu yang berkesannya, yang ingat terus itu. Bahkan sampai sekarang pun kalau memang kejadian itu pernah itu alami, itu yang berkesan, benar nggak? Ya nggak? Nah, kenapa itu? Kalau informasi itu masuknya ke otak kiri, itu akan keluar dengan sendirinya. Bu, informasi yang mana yang nyangkol? Informasi yang nyangkol hanya informasi yang berkesan saja. Yang tidak berkesan pasti tidak akan nyangkol. Udah mah gurunya nggak enak ngajarnya, materinya juga membosankan, gitu kan? Jangan harap siswa itu akan ngerti. Paham? Jadi sekarang mah ibu dan bapak target ngajar itu jangan sampai ucapan kita, materi kita itu sia-sia. Tapi harus nyampainya ke otak kanan, jangan ke otak kiri. Udah penuh otak kiri siswa, apalagi sering nonton video, ya kan? Udah sasaran kita mah ke otak kanan saja. Sebab katanya informasi yang masuk ke otak kanan itu akan tersimpan permanen di dalam kepala karena memang kapasitasnya banyak. Nah, cara untuk membuka otak kanan siswa itulah yaitu saat belajar posisikan anak didik duduk secara tadi apa? Sejajar, gitu ya. Kaki merapat ke lantai, tangan di atas paha masing-masing. Anjurkan siswa tidak menyilangkan anggota tubuh. Sekarang pun Bapak Ibu jangan menyilangkan anggota tubuh. Karena kalau menyilangkan anggota tubuh berarti menutup otak kanan, membuka otak kiri. Pulang saya dari sini, Ibu nggak dapat apa-apa. Tapi saran saya, kalau di tempat umum jangan duduk seperti itu Bapak-Bapak ya. Di angkot misalnya, di tempat umum kalau duduk jangan begitu Pak. Kenapa? Ibu, Bapak kalau duduk nggak boleh begitu di tempat umum. Kalau ada penjahat hipnosis, Ibu dan Bapak akan jadi sasaran empuk korban penipuan hipnosis. Kenapa? Karena seorang praktisi penjahat hipnosis tahu betul mana sasarannya. Sasaran yang empuk adalah mereka yang otak kanannya terbuka, yang sedang melamun saja, ya kan? Atau yang duduknya seperti itu. Kalau di angkot atau di tempat umum, Bapak Ibu tolong silangkan anggota tubuhnya, apakah kakinya yang bersilang atau tangannya yang bersilang. Ya, sebab kalau Bapak Ibu bersilangkan anggota tubuh, penjahat pun tidak akan mendekati Ibu dan Bapak. Karena penjahat itu juga dibekali teori ya, bagaimana cara nipu orang yang gampang. Termasuk kalau ada sales ke sekolah, Bapak Ibu biar tidak terperangkap oleh rayuan sales, karena sales juga sebelum terjun jadi marketing dia juga di training. Salah satu materi trainingnya adalah hypnoselling, bagaimana menjual dengan pendekatan hipnosis. Nah, kalau ada sales Bapak Ibu silakan anggota tubuh, pasti sales tidak berminat menawarkan barangnya kepada Bapak Ibu. Dan ibu-ibu biasanya nusuk kaki putihnya ada juga tadi. Kadio juga semua makanan. Gitu. Itu selingan saja Bapak Ibu. Silakan duduk yang rileks. Paha masing-masing. 1, 2, 3. Tutup mata Anda dan rasakan saat Anda menutup mata. Ada sebuah sensasi yang terjadi dalam diri Anda. Sensasi itu adalah Anda merasa sangat rileks, sangat santai, sangat senang, dan sangat tenang. Coba rasakan hati Anda. Hati Anda sekarang terasa begitu nyaman, begitu tenang. Karena Anda dalam keadaan yang rileks, saya akan bantu Anda agar lebih rileks. Tarik nafas yang dalam lewat hidung Anda bagus, keluarkan nafas lewat mulut perlahan-lahan. Seiring dengan keluarnya nafas dari mulut Anda bertambah merasa nyaman. Masalah-masalah hidup yang sebelumnya tengah Anda hadapi terasa hilang. Hati Anda sekarang terasa damai, terasa tenang. Tarik lagi nafas yang dalam lewat hidung, perlahan-lahan seperti tadi kita menunggu. Tahan nafas dulu sampai Anda benar-benar merasakan
yang siap Anda gunakan untuk membagikan kekuatan imajinasi Anda. Bagus, keluarkan nafas lewat mulut perlahan-lahan. Seiring dengan keluaran nafas dari mulut Anda, saya pastikan hati Anda menjadi sangat tenang, pikiran Anda pun menjadi sangat tenang. Dengan kata lain, Anda sekarang berada dalam kondisi relaksasi yang tinggi. Saat seseorang berada dalam kondisi relaksasi yang tinggi, orang tersebut akan memiliki kekuatan imajinasi dan daya hayal yang tinggi. Saat orang itu menggunakan kekuatan imajinasinya dalam kondisi yang rileks, maka yang diwujudkan oleh orang itu akan menjadi kenyataan dalam hidup sehari-hari. Sebab pada hakikatnya, imajinasi orang yang sedang dalam keadaan rileks hakikatnya adalah doa. Dan saat doa itu kita bangun dalam kondisi yang rileks, maka doa itu dipercaya memiliki kekuatan yang dahsyat untuk dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan kondisi Anda yang sedang dalam kondisi yang rileks, saya ingin Anda memanfaatkannya, sebab tidak selamanya Anda memiliki kondisi pikiran dan hati yang setenang ini dan serileks ini. Sekarang saya ingin Anda gunakan kekuatan imajinasi Anda sekarang untuk membayangkan kondisi belajar Anda yang sangat Anda idamkan dan idealkan. Sekali lagi, saya ingin Anda mengimajinasikan kondisi kemampuan Anda saat mengajar di kelas yang Anda harapkan dan Anda idealkan selama ini. Silakan Anda membayangkan kondisi belajar seperti apa di kelas yang selama ini Anda tidak idamkan dan Anda anggap adalah kondisi belajar yang ideal. Silakan Anda wujudkan dalam imajinasi Anda sebuah kondisi pembelajaran yang menurut Anda sangat ideal, di mana dalam kelas itu Anda berdiri jadi seorang guru dan di depan Anda ada murid-murid Anda. Anda wujudkan suasana belajar yang Anda idamkan selama ini seperti apa. Dan yang Anda yakini bahwa kondisi belajar seperti itu akan mengantarkan siswa Anda menjadi orang yang berhasil dan sukses di masa depan. Saya akan bantu kembali Anda untuk menemukan kekuatan imajinasi Anda, sebab dalam kondisi seseorang yang sedang rileks, itu akan memiliki kekuatan imajinasi yang dahsyat sekali. Yang apabila kekuatan imajinasinya digunakan untuk mewujudkan sesuatu keinginan, itu derajatnya kekuatannya sama dengan kedahsyatan doa. Untuk itu saya bantu Anda untuk kembali memandu Anda menemukan kekuatan imajinasi Anda. Bayangkan oleh Anda sebuah kegiatan pembelajaran di kelas yang Anda pandu, yang menurut Anda suasana pembelajaran itu sangat ideal, sangat Anda inginkan, di mana Anda berperan menjadi seorang guru yang benar-benar ideal dan impikan. Dan Anda yakin dengan pembelajaran seperti itu, siswa akan mendapatkan manfaat banyak bagi hidupnya, baik saat menjadi siswa maupun kelak setelah terjun di masyarakat menjadi insan yang bermanfaat. Saya kasih waktu 1 menit lagi untuk Anda membayangkan situasi belajar yang ideal, yang menurut Anda kondisi belajar seperti itulah yang akan membantu siswa meraih masa depannya yang dicita-citakan. 1/2 menit lagi, silakan wujudkan dalam imajinasi Anda kondisi pembelajaran di kelas yang Anda idamkan.
Seperti cukup Anda berimajinasi. Sekarang saya akan menghitung lagi angka 1 generasi. Nanti bagaimana teknik kita pembinaan lagi nanti setelah lebaran ya sebenarnya khusus membuat kisi-kisi dan soal PAT. Sekarang maka administrasi. Baik. Nah sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu, kira-kira apa sih penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia? Dulu Pak Suhan pernah dikatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia adalah karena kesejahteraan guru sangat rendah katanya. Dulu katanya di Malaysia gaji guru 5 juta, hari di Indonesia gaji guru 150.000 katanya. Coba kalau kesejahteraan guru di Indonesia dinaikkan, pasti pendidikan pun akan meningkat kayak Malaysia. Begitu dulu wacananya. Akhirnya pada masa SBY ya dikeluarkan Undang-Undang Guru tahun nomor 14 tahun 2005 tentang sertifikasi guru, ya kompetensi guru dan dosen. Berdasarkan undang-undang tersebut, guru dijadikan sebuah profesi. Asalnya guru bukan profesi, tapi menurut Undang-Undang nomor 14, guru jadi sebuah profesi seperti dokter, akuntan, ya, notaris dan sebagainya. Otomatis kalau guru sebagai profesi, guru harus mendapat tunjangan profesi. Maka sejak tahun 2005, 2007 menggelontorlah dana pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi guru, yaitu dengan keluarnya sertifikasi guru. Yang PNS sebesar gaji pokok. Kalau gajinya 4 juta, ya sertifikasinya juga 4 juta. 4 tambah 4, 8 juta. Guru honorer di tempat belajar, di tempat ngajar gajinya sebulan 300.000. Tapi karena dia sudah sertifikat, sebulan dikasih 1,5 juta. Alhamdulillah. 5 bulanan honor ya. Rezeki itu. Diharapkan dengan adanya tunjangan sertifikasi guru tadi, tingkat kesejahteraan guru meningkat, pendidikan pun meningkat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dengan adanya sertifikasi, kesejahteraan guru memang meningkat. Dulunya guru naik angkot, sekarang naik motor. Bahkan sekarang banyak guru SD pun bawa brio ke sekolah. Yang sejahtera itu, yang naik itu kesejahteraan gurunya. Tapi ternyata tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Benar nggak? Dan begitu kata sertifikasi pada nyicil mobil, anggar pendapatannya memang kecil karena habis sama bayar cicilan. Nah itu kondisi pemerintahan di Indonesia. Jadi diberikannya sertifikasi guru ternyata tidak serta merta meningkatkan kualitas pendidikan negeri ini. Akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan menurut Ibu, apa sih Bapak rendahnya pendidikan di Indonesia? Nah terus sebetulnya di MA ini harus ada guru BP. Sudah wajib ada guru BP. Guru BP, ABK ya, salah satu tugasnya adalah, tugas utamanya yaitu tadi, dengan bahasa kerennya sih, menegakkan disiplin. Ya, sebab dia yang akan berkaitan dengan siswa. Tata tertib dibuat. Nah setelah dibuat apa Bapak Ibu? Tata tertib itu harus ditegakkan. Tata tertib jangan sebatas jadi kertas yang bertuliskan saja tapi tidak punya efek apa-apa. Itu yang salah. Bu, karena anak lebih patuh pada kiai ketimbang guru. Jangan salahkan guru, tapi introspeksi. Lembaga pendidikan formal berarti belum punya power terhadap siswa. Sekarang harus dirubah. Rubahnya apa? Bikin tata tertib yang jelas ya. Setelah ada tata tertib, bikin rincian sanksi terhadap pelanggar tata tertib. Itu yang penting Pak tadi. Ulangi, aturan harus dibuat dan aturan harus ditegakkan. Ditegakkannya aturan adalah dengan memperlakukan sanksi yang tegas. Saya nanya, Bapak jadi guru apa di sini? Guru matematika. Terlibat dalam pembuatan tata tertib enggak? Terlibat dalam pembuatan tata tertib enggak? Dalam pembuatan tata tertib? Enggak. So saya ingin nanya dulu, di sekolahnya ada tata tertib enggak? Bukan di pesantren, di MA
Ada. Siapa yang buat? Kesiswaan. Mana tata tertib? Ada. Nah udah, tata tertib pasti dibuat sebagus mungkin. Udah. Setelah itu harus ada kejelasannya, sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Harus ada itu. Itu dalam buku kurikulum, Bu. Nanti kan mau nyusun dokumen 1. Di dokumen 1 itu jangan hanya tercantum tata tertib, tapi harus juga ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap tata tertib. Harus jelas poinnya. Misalnya tata tertib yang 1, siswa harus datang tepat waktu misalnya ya, atau 5 menit sebelum pembelajaran siswa sudah di kelas. Itu tata tertibnya. Sanksinya apa? Misalnya kita buat sanksinya. Kalau dia terlambat, sanksinya apa? Tidak boleh ikut atau kalau sanksinya tidak boleh ikut belajar, kira-kira gimana? Nggak efektif ya, kesenangan santri. Ya kan? Kita harus tahu celah-celah karakter santri. Kalau tidak boleh masuk karena terlambat 5 hari di pesantren itu tidak akan efektif, ya, karena pasti santri keenakan, ya kan? Nggak boleh, udah ngomong lagi aja tidur lagi. Kultur pesantren seperti itu, beda dengan kultur di Cirebon 1 bisa di Pleret. Aturannya ini, siswa 5 menit sebelum bel berbunyi sudah masuk ke kelas, ke sekolah, gitu ya. Yang terlambat tidak boleh ikut belajar, takut siswa tuh. Yang udah jauh-jauh dari mana, dari Kelangan, dari Jamblang ke Pleret, terlambat, harus pulang lagi terus bagi mereka. Sehingga mereka berusaha untuk datang tepat waktu. Sejak 6 sudah ada di sekolah ya. Saya kaget, jam 6 anak sudah di sekolah. Daripada aku nanti gerbang dikunci katanya. Itu kultur di sekolah umum. Nah kalau di pesantren itu diberlakukan, nggak efektif. Saat kita membuat tata tertib dan sanksinya, kita harus memperhatikan kultur masyarakat di sini. Kalau aturan itu diberlakukan, fatal akibatnya. Ya kan? Bisa saja satu kelas siswanya 50% juga bisa. Jadi gimana kira-kira untuk satu kasus aja? Siswa nggak boleh telat kan intinya. Nah kalau telat gimana sanksinya? Karena kultur pesantren usahakan jangan sampai memberi kesempatan pada mereka untuk kembali ke kamar, ya kan? Tapi diusahakan agar mereka itu tetap harus ikut belajar dengan cara apa? Tadi semangga pikirkan, makanya harus ada rapat penetapan tata tertib berikut sanksinya. Dan saya yakin tata tertib itu keren di sini tuh. Cuman sanksinya nggak tegas dan nggak jalan mekanismenya. Dan sanksinya ditegakkan dengan tegas, maka sekolah pun akan punya wibawa. Itu loh. Dan sanksinya terkait nanti dengan nilai juga. Sebab nilai itu bukan hanya dari nilai ulangannya. Nilai itu kan sikap, pengetahuan, psikomotor, ya kan? Psikomotor praktek, pengetahuan ya nilai-nilai ulangan harian lah. Sedangkan sikap ya sikap siswa, sering terlambat, itu harus berpengaruh pada nilai. Jadi nilai matematika 8 itu Pak harus mencakup semua itu. Keterampilannya sudah masuk, sikap juga sudah masuk. Siswa nilainya 9 terus, tapi sikapnya menyepelekan guru, harus kurang nilainya. Kalau siswa protes, kok saya jadi 7 pada ulangan 10 terus? Kamu sering terlambat. Nih hak kehadiran kamu cuma 30%. Sebab rumus nilai akhir itu adalah sekian persen kehadiran, sekian persen keaktifan, sekian persen nilai harus rutin. Intinya tadi Ibu, ya Ibu Nur sampaikan kepada pengurus harus ada rapat penyusunan tata tertib dan sanksi disesuaikan dengan kondisi di sini. Jangan copy paste tata tertib dari sekolah lain karena kultur juga berbeda. Gitu ya. Bapak Ibu percaya deh sama saya, kalau MA ini sudah mampu menegakkan disiplin berupa tegasnya sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ya di sekolah, wibawa sekolah pun akan naik. Harga diri guru umum pun akan naik. Siswa akan patuh pada kiainya ya kalau dia di luar sekolah. Saat dia di sekolah dia akan patuh pada gurunya, saya pastikan.
Gitu ya, ya. Siap? Itu dong. Bisa orang, bisa lembaga. Nah guru, bagaimana saat guru menemukan siswa yang tidak disiplin, tapi siswa tidak nurut dan guru tidak mampu menyelesaikannya, serahkan itu ke GDS atau ke pihak yang sudah dikasih wewenang untuk memberikan sanksi. Jadi siswa nggak akan pilih-pilih guru, gitu ya. Siapapun gurunya, kalau dia melanggar dia kena hukuman. Walaupun hukumannya bukan dari guru itu, tapi dari lembaga yang dikasih wewenang oleh lembaga untuk menangani siswa yang melakukan pelanggaran. Benar nggak? Akan berwibawa nanti. Siswa nggak akan dari ibu guru ini mah baju dikeluarkan juga boleh. Enggak. Kalau aturannya baju laki-laki harus dimasukkan, saat guru melihat siswa itu tidak dimasukkan bajunya, ya serahkan. Kalau tidak bisa ditangani sendiri, serahkan pada lembaga yang sudah ditunjuk. Mangga sok Bapak Ibu secara bertahap jalankan mekanisme pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Sedikit demi sedikit siswa akan ngeh ya bahwa sekolah pun lembaga formal yang harus dihormati dan dihargai. Bisa dipahami? Ya mulai ya. Ya saya yakin tahun pertama mungkin masih merayu-rayu ya, tidak terlalu tegas. Aturan itu nggak perlu tegas, kok nggak perlu keras, tapi tegas. Ada aturan, ada pelanggaran, ada sanksi, jelas gitu loh. Dan sanksinya itu terkait dengan nilai tadi. Pak, Bu, punten selama ini banyak guru yang ngasih nilai akhir itu hanya berdasarkan nilai komisi saja. Padahal Permendikbud nomor 24 ya, nomor 24 tentang penilaian itu sudah wanti-wanti pemerintah kita itu, yaitu bahwa nilai itu kumulasi dari sikap, ya kan? Sikap itu ada sikap sosial, ada sikap religius kan, KI gitu, ya itu sikap sosial dan sikap religius. Ada kognisi pengetahuan, ada keterampilan, digabung jadi 3, digabung semua bagi 3 itulah nilai akhir. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti protes siswa, kok ulangan saya 10 tapi 7, perlihatkan absensinya, perlihatkan data pelanggarannya. Gitu. Mangga, insya Allah sekolah kita akan berwibawa. Saya bukan teoritis sih ngomong, tapi berdasarkan pengalaman. Saya juga punya pengalaman, udah saya ceritakan. Saya ngajar di sekolah yang kayak anak muda dulu, sekarang dikatakan ini sekolah atau hotel. Jumlah siswanya SMA 1000-an lebih, SMP 2500, SMP-nya sampai ada SMP 1, SMP 2. Dulu mah siswa yang masuk juga jarang gitu ya. 3 orang siswa saja, guru itu kehilangan siswa. Tapi karena disiplin kemudian tinggi, ya mulai dari kepala sampai guru tinggi, penerapan disiplin, akhirnya sekolah itu menjadi sekolah yang maju sekali. Gitu loh Bapak. Siap? Berarti gitu ya, jangan khawatir Pak, berproses. Asal kitanya serius. Rapat itu harus benar-benar menghasilkan sebuah hasil rapat. Sanksi terhadap tata tertib harus masuk ke dalam dokumen 1, dokumen kurikulum. Ya, ada tata tertib, ada sanksi. Dan ada lembaga atau pihak yang oleh lembaga ditugasi untuk menangani masalah itu. Satu lagi jangan lupa, dikasih honor. Benar kan? Ini mah tugas saya setuju. Ada pendapatan itu dengan honor, yang kemudian dengan ngajar. Nggak boleh begitu. Semua kerja harus dihargai. Semua posisi harus ada honornya. Sampaikan itu ya. Nggak boleh memperkosa orang dengan tugas-tugas yang banyak tapi tidak dihargai waktu dan jerih payahnya. Jelas? Belum sampai ke administrasi nih. SBM arti yang umum. Nah yang Ibu tadi katakan, SBM adalah strategi kita menyampaikan materi di dalam kelas. Itu mah strategi pembelajaran dalam arti yang khusus. Saya bilang ya, strategi pembelajaran yang khusus adalah itu tuh. Pembelajaran adalah rangkaian upaya atau cara pembelajaran yang digunakan di dalam proses pembelajaran mulai dari pembukaan, inti sampai penutup. Itu strategi pembelajaran. Arti sempit. Bisa
Bisa dipahami. Nah, kalau ada arti sempit berarti ada arti luas. Nah, ini arti luasnya. Arti luas dari strategi pembelajaran adalah rangkaian upaya atau cara-cara yang digunakan oleh guru terkait dengan pembelajaran, mulai dari persiapan, penyusunan administrasi belajar, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Paham nggak? Jadi strategi dalam arti yang umum adalah sebuah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada 3 tahap dalam strategi pembelajaran secara umum. Apa? Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, arti khusus dari SBM maksudnya di mana? Di pelaksanaannya. Tadi kan arti khusus adalah strategi yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Itu adanya di pelaksanaan. Jadi sekarang saya akan sampai pada materi pokok, yaitu apa? Ibu sebagai guru, kita itu harus melakukan rangkaian kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, yaitu pertama, persiapan sebelum ngajar, kedua, pelaksanaan ngajar, dan 3, evaluasi hasil ngajar. Ada 3 tahapan. Nah, tahap pertama, persiapan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pembuatan administrasi pembelajaran, atau yang lebih simpel lagi, membuat silabus dan RPP. Guru yang baik adalah guru yang sebelum ngajar di kelas dia bikin silabus, dia bikin RPP. Susah nggak Bu bikin silabus dan RPP? Saya nanya. Halo Bu Pak, susah nggak? Gampang. Nah, saya katakan gampang bikin silabus. Kenapa? Di kurikulum 2013 saya tidak akan dulu cerita kurikulum prototipe atau kurikulum apa tadi? Merdeka. Sampai aja sebelum turun peraturan Menteri Agama tentang kurikulum, ya, kita tetap pakai kurikulum 2013. Gak ada yang salah kok dari 2013. Dan yang salah mah praktek guru ngajar, kata saya juga ya. Nah, jadi Bapak, kurikulum yang kita pakai sekarang masih kurikulum 2013. Nah, enaknya di kurikulum 2013 yaitu guru tidak perlu membuat silabus. Kenapa? Sebab di kurikulum 2013 silabus sudah dibuatkan oleh pemerintah. Kita mah hanya tinggal ngedownload saja silabus dari pemerintah yang ada dalam apa? Standar isi. Struktur kurikulum di standar isi ya, di Permendikbud nomor 21. Lalu di apa tadi? Di Permendikbud nomor 21 tahun 2006.